fenomena curhat di medsos ini memang bagi kita ya harus dikembalikan kepada makna hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hubungan antara suami dan istri itu diumpamakan oleh Allah seperti pakaian. Pakaian itu fungsinya paling tidak 3. 1, menjaga melindungi dari bahaya di luar, menjaga dari duri, dari gigitan serangga, binatang berbisa, panas, hujan, dan lain sebagainya. Maka suami istri itu punya kewajiban untuk saling menjaga dan melindungi dari berbagai bahaya di luar. Kalau suami istri sudah di level saling membahayakan, saling memberi madarat, dia kehilangan makna hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Fungsi kedua dari pakaian adalah untuk menutup aurat, menutup aib, menutup sesuatu yang tidak pantas dilihat oleh orang lain. Maka juga suami istri punya kewajiban untuk saling menutupi aib, kesalahan, kekurangan, berbagai hal yang ada di dalam masalah rumah tangganya. Kalau bisa tidak ada yang tahu kecuali berdua. Nah, kalau sampai curhat di medsos dan itu menceritakan bagaimana rumah tangga bermasalah, 1, tidak ketemu solusi, 2, mencederai trust, mencederai rasa saling percaya di antara suami dan istri. Tapi memang kadang-kadang yang curhat di medsos ini, mungkin istri katakanlah begitu, kadang juga tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Karena barangkali dia merasa buntu, tidak ada saluran. Semua istri itu membutuhkan telinga yang bersedia mendengarkan keluhan curahan hatinya. Kalau suaminya tidak bisa menyediakan, dia akan cari telinga yang lain. Di situ bahayanya. Kalau telinga yang mau mendengarkan dia adalah telinga yang tidak bertanggung jawab, maka aib rumah tangga bisa menjadi rahasia se-RT. Atau ketika istri betul-betul tidak punya teman curhat, bisa jadi kemudian dia menumpahkannya di medsos tadi. Nah, menumpahkan di medsos ini juga tidak selalu karena tidak ada saluran. Ada juga yang memang tidak paham bahwa yang seperti itu sangat berbahaya. Bahwa yang seperti itu sangat menyakiti. Bahwa yang seperti itu sangat melukai pasangannya. Jadi ini yang kedua ini kemudian memang harus difahamkan, disadari. Masalah rumah tangga itu diceritakan kepada orang-orang tidak sanggup membantu. Itu masalah. Dan orang yang tidak sanggup membantu itu merecoki. Maka saya menghindari ada yang mau cerita tentang masalah rumah tangganya kalau yang cerita hanya satu pihak. Kalau mau cerita, mau cari solusi, datang berdua. Cerita bareng-bareng. Dari 2 sudut pandang. Itu baru namanya cari solusi. Karena kalau ceritanya satu sisi, apalagi yang cerita ibu rumah tangga sama ustadz, ustadznya menyimak dengan baik, lama-lama muncul perasaan, ustadz lebih perhatian daripada suami saya. Ini yang menambah rusak, gitu. Ini yang menambah rusak. Jadi kalau mau cari solusi harus dua-duanya. Curhat kok cuma satu pihak, bukan cari solusi namanya. Nah, itu penting, gitu ya. Ini yang kedua tadi. Yang ketiga, ya fungsinya pakaian itu untuk saling memperbagus, memperindah, menghias. Maka dalam rumah tangga juga harus ada komitmen untuk saling memperbaiki diri dengan didukung oleh pasangan. Itu penting. Jadi ini 3 fungsi dari pakaian tadi. Maka mari kita ingatkan ya kawan-kawan untuk tidak mudah men-share persoalan rumah tangga, masalah yang dihadapi kepada sembarang orang, apalagi medsos. Kita tidak pernah tahu apa isi hati orang yang membaca status kita. Ya, tidak semua masalah kita itu masalah bagi orang. Ada yang menganggap masalah kita sebagai celah untuk melakukan makar besar. Bahaya sekali, gitu ya. Itu penting. Makanya katanya cerita masalah sama orang itu, jangankan yang pengen berbuat jahat, yang pengen membantu saja bikin tambah repot kadang-kadang. Kan ilustrasinya ada seorang anak,
dibelikan celana sama bapaknya. Celananya kepanjangan 10 cm. Lalu dia komplain, bapak ini gimana beliin celana aja kepanjangan 10 cm. Nggak ngerti ukuran anaknya, parah banget. Lalu dia curhat juga sama ibunya, Bu, lihat nih, bapak beliin celananya kepanjangan 10 cm. Ketemu kakaknya ngomong lagi, parah nasib jadi anak bungsu, dibeliin celana aja salah nih, panjangan 10 cm. Sama kakak perempuannya juga begitu. Kak, lihat nih, panjangan 10 cm, parah banget ya. Pembantunya juga diceritain, nih, bapak kalau beliin celana nggak mutu, panjangan 10 cm. Keluarga itu keluarga penjahit. Maka bapaknya ingat merasa bersalah sama anaknya, dia potong celana itu 10 cm, dia jahit lagi. Ibunya pulang dari pasar, oh iya ya Allah, celana anakku panjangan 10 cm. Lalu dipotonglah 10 cm sama ibunya, dijahit lagi. Kakaknya pulang kuliah, wah ini celana adik yang kepanjangan ya, katanya kepanjangan 10 cm, potong 10 cm, jahit lagi. Kakak yang satu lagi pulang kerja, loh ini toh celana yang kepanjangan 10 cm, potong lagi, dijahit. Pembantunya habis ngurusin rumah, ngepel macam-macam, oh ini celana tuan muda yang kepanjangan 10 cm, potong lagi 10 cm, dijahit. Begitu dipakai sudah di atas lutut. Ini ilustrasi untuk gampang cerita masalah kita kepada orang itu. Jangankan yang mau mencelakai, yang mau membantu saja kadang bikin repot. Masalah gitu. Gitu ya. Jadi apalagi kok status di medsos, ya Allah, ada rumah tangga kok bisa bikin geger se-Indonesia Raya.